Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, beberapa waktu belakangan ini dunia media sosial memang lagi heboh tentang calon-calon yang akan maju di Pilkada tahun 2024 ini ya teman-teman. Yang paling memang saya cermati adalah salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Yang mana memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini betul-betul saat ini posisinya sebetulnya kritis gitu kalau saya pikir. Kenapa saya bilang kritis? Karena memang di beberapa wilayah yang notabene merupakan lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini, PDIP, calon dari PDIP mendapatkan tantangan, mendapatkan lawan yang memang lumayan berat ya. Taruh kata seperti kalau kita lihat di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini adalah provinsi tradisional, salah satu provinsi yang terpadat penduduknya di Pulau Jawa ya, setelah Jawa Barat sepertinya ya. Setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, ini adalah provinsi yang memang padat penduduknya dan merupakan lumbung suaranya banteng ya, lumbung suaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari masa ke masa ya Jawa Tengah ini. Yang mana saat ini mendapatkan tantangan keras yang memang lawannya juga berat, di mana di seberang ada kemudian Bapak M. Lufti ya, yang memang kemudian dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Nah, ini yang notabene di situ juga besar sekali pengaruhnya dari presiden yang berkuasa saat ini, Presiden Joko Widodo, gitu kan. Juga putranya Gibran Raka Buming Raka yang terpilih menjadi wakil presiden di periode yang akan datang ya. Jadi kental sekali ya ininya ya, dan ini merupakan tantangan yang saya pikir juga patut dicermati dan harus hati-hati, karena memang ini calonnya dua ya Jawa Tengah ini, calon dari Kimpes daripada Bapak Lufti, kemudian dari PDIP mengeluarkan Bapak Jenderal Andika Perkasa. Tapi kalau saya lihat ini masih optimis ya, karena kalau kita lihat karismanya ini ada. Kalau saya lihat Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa ini punya karisma, dan dia memang juga salah satu dari orang tuanya memang berasal dari Jawa Tengah ya, dari Magelang. Kalau nggak salah bapaknya, kemudian ibunya dari Blitar. Terus dia juga punya karisma ya, kepemimpinannya ada, dan saya yakin memang Jenderal Andika Perkasa, saya memiliki keyakinan bisa memenangkan daripada pilkada di Jawa Tengah ya. Dan karena ini memang sangat kritis ya gitu kan. Kalau kemudian sampai kalah di Jawa Tengah, itu pasti rentetannya panjang, terhubung dengan Pilpres ataupun pemilu 2029 nanti. Artinya memang ini nggak cuma sekedar menang kalah, tapi memang perhitungan jangka panjang. Tapi kalau saya lihat ini memang calonnya mumpuni gitu kan, walaupun memang masih baru, beda dengan calon dari Kim Plus, Bapak M. Lufti, yang memang kemudian memang sudah lama ya di Jawa Tengah, konsolidasinya juga udah lama. Tapi Jenderal Andika Perkasa ini kalau saya lihat dari profilnya, terus kemudian rekam jejaknya beliau ketika menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia ini kan, memang kepemimpinannya juga adem, teduh gitu kan, orangnya juga karismatik. Dan saya yakin memang kemudian Andika Perkasa bisa memenangkan pilkada di Jawa Tengah ya teman-teman. Itu harapan saya sebagai seorang ya pengagum ya tokoh-tokoh PDI Perjuangan. Walaupun memang PDI Perjuangan ini memang asik kalau kita lihat kalau kemudian dia posisinya di oposisi ya, sebagai oposisi. Kalau kemarin kan memang kemudian di pemerintahan, sekarang posisi di oposisi ini memang asik posisinya. Banyak tokoh-tokohnya yang saya kagumi ya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada orang-orang yang lantang suaranya gitu kan, seperti Adian Apitupulu, Deddy Sitorus, kemudian ada Masinton Pasaribu. Ini tokoh-tokoh yang suaranya lantang. Dan kalau kita lihat kemarin memang PDI Perjuangan suka nggak suka, salah satu partai dari sekian banyak partai yang ada di negeri kita ini yang kemudian dengan lantang ketika keputusan MK ya tentang undang-undang pilkada yang kemudian tidak digagalkan gitu kan oleh DPR, satu-satunya partai yang merupakan dengan lantang berjuang kemudian untuk mengawal ya keputusan MK tentang masalah peraturan pilkada. Satu-satunya ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suka nggak suka akhirnya saya memang kemudian jatuh hati kalau lihat di PDI ini lagi
bagus untuk mengawal. Memang komitmennya kuat ya, Bu Megawati Soekarno Putri dengan seluruh jajaran elit PDIP ini punya komitmen yang kuat untuk kemudian mengawal demokrasi di negeri kita ini agar berjalan di relnya. Saya nggak ngerti itu kan partai-partai yang lain gitu kan. Terlepas dari itu ya rasa simpatik saya sudah kurang gitu kan. Mana dulu kemudian partai-partai yang mendukung Anies Baswedan gitu kan, yang kemudian berbalik gitu kan, kita nggak ngerti. Akhirnya kita sendiri semua bisa menilai drama-drama yang terjadi di perpolitikan, dan saya memang akhirnya kemudian jatuh hati kalau lihat itu. Saya kagum dengan berdiri tegaknya tokoh-tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apapun itu gitu kan. Ketika kasus kemarin kemudian masalah keputusan MK tentang undang-undang pilkada, PDIP lah yang paling lantang di parlemen gitu kan. Apapun alasannya saya tetap salut gitu kan. Ajeng topi, salut, satu-satunya partai yang betul-betul bikin saya kagum. Di tengah gelombang serangan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mereka tetap tegar. Dan saya memang meyakini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini apapun yang dihembuskan untuk dia gitu kan, sekuat apapun angin yang menerpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya sejarah panjang ya teman-teman. Dari zaman ketika era Orde Baru, ketika pemerintah yang berkuasa, rejim yang berkuasa saat itu pun nggak friendly dengan para PDIP, sehingga dulu saya masih ingat betul tuh, kemudian ada pecah PDI itu jadi satu PDI Suryadi yang memang waktu itu memang di bawah pengaruh rezim Orde Baru waktu itu kan. Dan di satu pihak PDIP-nya Ibu Megawati Soekarno Putri. Apapun yang terjadi sampai kemudian terjadi perebutan kantor PDI Perjuangan di Jakarta yang memakan korban banyak, begitu besarnya tekanan ke PDIP ini, tapi PDIP telah berhasil membuktikan bahwasanya mereka lolos dari ujian-ujian gitu kan. Suka nggak suka, walaupun orang bilang kayak apapun, tetap buat saya, di hati saya, PDIP ini satu-satunya partai yang memang saat ini betul-betul memiliki komitmen, memiliki keberanian untuk memperjuangkan demokrasi di negeri kita ini berjalan di relnya. Dan kita semua, saya juga berharap banyak agar komitmen itu tetap berjalan terus gitu kan. Walaupun mungkin dulu di masa-masanya gitu kan memang ada oknum-oknum di PDIP yang kemudian juga sempat mencoreng nama baik PDIP ya, kasus-kasus korupsi segala macam. Tapi saat ini saya yakin PDIP sudah jalan di relnya yang lurus lagi. Dan kalau saya lihat memang Jawa Tengah ini salah satu yang paling krusial ya teman-teman. Dan saya berharap banyak, memang saya yakin Bapak Andika Perkasa bisa ya kemudian menarik simpati dan mendapatkan kemenangan di partai di Jawa Tengah. Notabene kemenangan pilkada di Jawa Tengah itu gambaran sebenarnya di pilkada Pilpres 2029 nanti gitu kan. Dan bisa jadi Bapak Andika Perkasa bisa juga jadi bintang yang bersinar di 2029 nanti. Sementara kalau kita lihat, saya lihat kemudian di Jawa Timur oke lah gitu kan, ada Tri Risma hari ini. Tri Risma hari ini mantan Mensos ini juga populer banget ya di Jawa Timur. Pilkada Jawa Timur lagi-lagi jago PDIP. Dan selawanya ya lumayan berat ya, ada Kofifa Indar Parawangsa dari Kim Plus sama Emil Dardak ya. Ini kan memang petahananya. Tapi untungnya dari PKB kemudian juga memiliki calonnya sendiri ya, satu-satunya calon yang dibawa oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan adanya calon dari PKB ini saya yakin suara di seberangnya akan terpecah gitu kan. Artinya saya yakin tetap PDIP pun dengan jagonya Tri Risma hari ini bisa kemudian mengamankan posisi di Jawa Timur. Ini memang posisi-posisi 3 wilayah di Jawa ini sangat vital buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jawa Tengah, Jawa Timur. DKI Jakarta saya yang memang kemudian agak ragu ya. DKI Jakarta ada Pramono Anung dan Rano Karno. Lawannya dari Kim Plus adalah ini Ridwan Kamil ya, itu kan. Nggak ngerti kalau di situ, saya perhitungan agak susah ini di situ kan. Yang saya khawatir di DKI Jakarta. Tapi kalau kemudian kita lihat di Banten ada Airin Rahmi ini Julistiani Rahmi ini yang dulu nggak dicalonkan Golkar kemudian dicalonkan oleh PDIP, artinya sepertinya juga bisa diamankan. Walaupun kemudian aneh juga Golkar berbalik kemudian ngusung si Airin Rahmidiani ini ya, teman-teman. Lagi-lagi kalau PDIP bisa memenangkan paling tidak di Jawa Tengah dan kemudian di Jawa Timur, saya yakin itu gambaran suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nanti di pemilu 2029 nanti. Cuman memang lawannya saat ini kan memang agak berat, memang karena
Di seberang ada pengaruh keluarga Joko Widodo, Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu memang punya pengikut yang banyak juga gitu kan. Apalagi di wilayah-wilayah tertentu seperti kota Solo gitu kan. Beberapa kota-kota di Jawa Tengah ya teman-teman. Tapi saya yakin akan kerja keras nanti mesin partai daripada PDIP ini bisa membendung tersebut gitu kan. Di Sumatera Utara itu juga sangat krusial karena Sumatera Utara salah satu provinsi terpadat di Sumatera ya. Yang kotanya juga kota besar. Di situ jagonya PDIP Bapak Edi Rahmayadi, ketemunya juga dari klan keluarga Jokowi yaitu Bobi Nasution. 50-50, saya kurang ngerti gambarannya situ. Saya itu yang memang agak ragu-ragu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, calonnya yang mungkin Sumatera Utara kemudian di DKI Jakarta. Kayaknya masih 50-50 ya. Tapi di sana kan memang kemudian ada faktor destroyernya, banyak isu-isu kemudian dari keluarga Jokowi yang kemudian memang bisa menjadi kartu mati gitu kan, dari memang yang mendukung daripada Kim Plus. Kalau saya lihat itu bisa jadi celah gitu kan. Kalau kita lihat kan memang sekarang kan masalah yang memang lagi banyak dibicarakan netizen seperti kasus jet pribadi, kemudian Bu Fufafa yang secara suka nggak suka kan memang kemudian karena memang kemudian terafiliasi ya dugaan-dugaannya dengan keluarga Presiden Joko Widodo, yang artinya ini memang menjadi kartu mati gitu kan dari bagi kemudian yang di Kim Plus. Tapi saya yakin PDIP, saya berharap banyak PDIP calon-calonnya bisa memenangkan pilkada, utamanya di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ini buat PDIP lah ibu kotanya, saya pikir kapitalnya ini kan, jantungnya itu Jawa Tengah, baru kemudian kita bicara Jawa Timur, DKI Jakarta. Kalau Jawa Barat ya memang bukan tradisinya di situ ya PDIP gitu kan. Apalagi kalau calonnya Jawa Barat kan Bapak Deddy Mulyadi yang memang diusung sama Gerindra, kayaknya memang berat ya Jawa Barat. Suka nggak suka ya lepas ya. Dan makanya kalau dari PDIP juga calonnya ya kemarin nggak begitu terkenal gitu kan yang di Jawa Barat ya. Karena memang kalau Jawa Barat kayaknya berat untuk kemudian ngadepin daripada Bapak Deddy Mulyadi yang memang populer banget sih kalau Jawa Barat. Saya juga kan selain tinggal di Yogyakarta juga punya rumah dan tinggal di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu sangat populer di seluruh kalangan lapisan masyarakat di Jawa Barat, karena memang juga beliau juga kan memang populer, nggak cuma itu lewat media sosialnya begitu luar biasa. Artinya memang berat ya, memang harus lepas. Tentunya memang yang harus diperjuangkan habis-habisan oleh PDIP adalah Jawa Tengah, Jawa Timur. DKI Jakarta harus diperjuangkan, dan saya pun berdoa agar kemudian pasangan daripada Pramono Anung dan Rano Karno kemudian juga bisa memenangkan di pilkada DKI Jakarta kan. Yang jelas memang Pulau Jawa ini salah satu kemudian gambaran penting yang terafiliasi langsung dengan Pilpres 2029 dan juga Pemilu 2029. Artinya sangat vital ya teman-teman, dan saat ini memang tantangannya berat karena memang yang menjadi lawannya adalah pengaruh Presiden Joko Widodo yang notabene adalah dulu kader dari PDIP ya, orang dalam dari PDIP sendiri, yang sekarang sepertinya berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya tetap yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya partai lama, partai yang berpengalaman, partai yang telah melewati beberapa fase, melewati masa-masa sulit di perpolitikan Indonesia dan tetap eksis hingga saat ini ya. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Semoga selalu sukses untuk PDIP beserta calon-calon yang akan maju di Pilkada 2024. Atur nuwun. Assalamualaikum.